Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad. NIM saya 250 2021 10180. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban untuk ujian akhir semester, yaitu sejarah peradaban Islam. Dan di sini saya mengambil tema yaitu Daulah Islam Andalusia. Daulah Islam Andalusia berkuasa pada tahun 711 hingga 1492 Masehi. Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi atas perintah Musa bin Mushair, gubernur Bani Umayyah di Afrika Utara. Nama Gibraltar sendiri berasal dari Jabal Torik, yang artinya Gunung Torik. Setelah berhasil menaklukkan Spanyol, wilayah ini menjadi bagian dari Khalifah Umayyah di Damaskus. Titik balik terjadi tahun 750 Masehi ketika Bani Umayyah di Damaskus ditumbangkan Bani Abbasiyah. Hampir seluruh keluarga Umayyah dibantai kecuali Abdurrahman Ad-Dakhil yang lolos dan melarikan diri ke Spanyol. Pada tahun 756 Masehi, dia berhasil mendirikan Emirat Cordoba. Kemudian cucunya Abdurrahman III memproklamasikan diri sebagai khalifah pada tahun 929 Masehi. Dan Emirat Cordoba berubah menjadi Khilafah Cordoba. Puncak kejayaan Andalusia ini terjadi pada abad ke-10 Masehi di bawah Abdurrahman III dan putranya Al-Hakam II. Pada masa ini Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa, bahkan di dunia. Kota ini memiliki perpustakaan dengan lebih dari 400.000 manuskrip, sistem penerangan jalan, sinasi modern, dan universitas-universitas yang terkemuka. Di bidang ilmu pengetahuan, Andalusia melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rushd, sang filsafat, Al-Zarafi, bapak bedak modern, dan Abbas bin Firman yang melakukan eksperimen terbang pertama. Yang menarik, Andalusia juga dikenal dengan toleransi beragama Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai. Mereka tidak melakukan konflik. Faktor keruntuhannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Andalusia, yakni perpecahan internal. Setelah Khalifah Cordoba runtuh, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan kecil yang lebih sibuk berperang satu sama lain. Kedua, melemahnya semangat jihad dan kekuatan militer. Ketiga, tekanan dari luar melalui gerakan Reconquista dari kerajaan-kerajaan Kristen Utara. Dan keempat, konflik dinasti dan perbuatan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu kehilangan dukungan dari Afrika Utara. Akhirnya, Granada sebagai kerajaan Islam terakhir jatuh pada tahun 1492 Masehi, menandakan berakhirnya 781 Masehi keberadaan Islam di Spanyol. Materi yang menarik menurut saya yaitu kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya era Baitul Hikmah. Mengapa? Karena periode ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya agama ritual, tetapi agama yang mendorong umatnya mengajar ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah atau House of Wisdom didirikan Baghdad dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ini adalah riset perpustakaan dan penerjemahan terbesar di dunia pada masanya. Dan yang membuat saya kagum adalah visi para khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Mereka tidak hanya memikirkan kekuatan militer, tetapi menempatkan ilmu pengetahuan sebagai prioritas negara. Mereka mendanai gerakan penerjemahan besar-besaran dari Yunani, Persia, dan India. Konon biaya terjemahnya dibayar dengan emas seberat buku yang mereka terjemahkan. Era ini melahirkan tokoh-tokoh inspiratif seperti Al-Khwarizmi, Al-Biruni,
Ibnu Sina dengan karyanya The Canon of Medicine, dan Al-Razi yang membedakan antara cacat dan campak. Dan yang paling inspiratif adalah para ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan, tetapi mempertanyakan teori lama, melakukan eksperimen, mendokumentasikan hasil penelitian, dan berbagai pengetahuan tanpa batasan. Dan ini mengajarkan bahwa kemajuan peradaban Islam tidak bergantung pada kekuatan militer semata, tetapi justru pada komitmen terhadap pendidikan, investasi dalam riset, keterbatasan terhadap ilmu, dan apresiasi terhadap ilmuwan. Faktor-faktor kemunduran dan kemajuan. Kemajuan yang pertama, kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Tiap masa kejayaan dipimpin oleh khalifah yang memiliki visi jelas dan mengutamakan rakyat, seperti Umar bin Abdul Aziz dan Sulaiman Al-Qanaini. Penerapan syariat Islam secara konsisten dalam sistem hukum pemerintahan menciptakan keadilan yang merata. Dan yang ketiga, perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Pemerintah membangun perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan sekolah. Untuk faktor kemunduran yang pertama, perpecahan internal berupa perebutan kekuasaan dan perang saudara. Kedua, melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Penguasa lebih mementingkan kemewahan duniawi. Dan yang ketiga yaitu kemunduran intelektual menutupnya pintu ijtihad dan sinaksansi ilmu pengetahuan. Solusi mencegah keruntuhan yang pertama yaitu menegakkan sistem syura dan pengambilan keputusan untuk mencegah otoritarisme pertama. Dan yang kedua, membangun sistem suksensi kepemimpinan yang jelas dan mencegah perebutan kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu memprioritaskan pendidikan dan riset sebagai investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu perbedaan ekspansi Barat dan Islam. Yang pertama yaitu dari tujuan. Imperialisme Barat bertujuan ekspoliasi ekonomi, mengambil sumber daya alam, dan dominasi politik untuk kepentingan negara penjajah. Sedangkan Federal Islam bertujuan untuk menyerbukan Islam, membebaskan manusia dari penindasan dan menegakkan keadilan. Dan yang kedua yaitu imperialisme menggunakan kekerasan brutal. Itu metode imperialisme, pembantaian, perdagangan budak, dan genosida. Sedangkan Futuhat memberikan 3 pilihan: masuk Islam, membayar ijazah, atau perang. Jika mereka memilih ijazah, mereka dilindungi dan dijamin keamanannya. Dan perbedaan yang ketiga yaitu perlakuan terhadap penduduk lokal. Imperialisme melakukan diskriminasi rasial, eksploitasi tenaga kerja, pembudakan, dan kemiskinan. Sedangkan Futuhat memberikan status demo kepada non-muslim, keadilan, hukum tanpa diskriminasi, kebebasan beragama, dan perlindungan tempat ibadah. Ya, Andalusia bahkan ada materi beragama Kristen dan Yahudi. Selanjutnya yaitu keberadaan Islam dari Indonesia. Pendapat saya setuju dengan optimisme bahwa Indonesia berpotensi menjadi pusat peradaban Islam yang catatan realistis tentang tantangan yang harus dihadapi. Alasan saya setuju yang pertama yaitu Indonesia memiliki sekitar 230 juta muslim, lebih dari 13% populasi muslim dunia. Kedua yaitu tradisi Islam moderat. Indonesia dikenal dengan Islam yang moderat, toleransi, inklusif. Islam Nusantara ya rahmatul lil alamin bisa menjadi model bagi dunia Islam. Ketiga yaitu pengalaman demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara yang muslim terbesar yang demokratis, membuktikan Islam kompatibel dengan sistem moderat. Yang keempat yaitu letak geografis strategis di persimpangan jalur perdagangan dunia. Dan yang terakhir kelima, tradisi keilmuan Islam yang melalui ribuan pesantren, ratusan universitas Islam, dan organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Cara menghidupkan kembali peradaban Islam. Strategi yang pertama yaitu revolusi pendidikan,
mengintegrasikan ilmu agama dan sains modern, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, mendorong riset dengan anggaran minimal 3% dari PDB, dan membuka pintu ijtihad untuk pemikiran kritis. Dan strategi yang kedua yaitu pembangunan ekonomi berbasis keadilan, mengembangkan sistem ekonomi syariah yang aplikatif, mengoptimalkan zakat infak dan wakaf secara produktif, membangun kemunduran ekonomi dan mendorong kewirausahaan. Dan yang ketiga yaitu penegakan sistem politik yang adil, menerapkan prinsip syura, pemberantasan korupsi dengan tegas, menegaskan supremasi hukum tanpa diskriminasi, dan membangun kepemimpinan yang berintegritas. Kesimpulannya adalah menghidupkan kembali peradaban Islam memerlukan komitmen jangka panjang, kerja keras, konsistensi, dan penerapan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh umat Islam untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya. Yang terpenting adalah memulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan komunitas terdekat untuk mewujudkan nilai-nilai peradaban Islam dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.